Kira-kira apa sih langkah pertama yang harus dilakukan orang tua? Selamanya ikan kelihatan bego kalau suruh manjat pohon. Tapi mungkin nggak dia, ya nggak usah harus bagus banget lah itu kira-kira. Itu menurut lu gimana? Begitu organisasi itu, Van, atau perusahaan itu tahu bagaimana bisa memetakan bakat dari anak buahnya, bakat dari karyawannya, lalu dia bisa menempatkannya di tempat itu. Siapa yang beruntung, siapa yang bahagia? Gue tertarik sama yang tadi sebelumnya lu sampaikan. Bisa jadi dia itu punya bakat, kita tahu bakatnya dia apa. Dan kemudian dia tidak mau mendevelop dirinya untuk mau mengikuti apa pendapat kita kan gitu. Kalau di organisasi mungkin oke lah, tapi kalau misalnya itu berlaku dalam anak kita gitu kira-kira, kita tuh tahu persis bahwa dia tuh kalau nyanyi suaranya bagus banget. Kemudian kalau dia itu adalah nendang bola bagus, juggling bola keren gitu kira-kira. Nah ini gimana tuh strateginya agar pada akhirnya dia sadar sebetulnya bahwa ini tuh bakat gue gitu kira-kira. Dan apa kata orang tuh benar sebetulnya begitu? Kata kuncinya di kata yang kau pakai tadi itu sadar itu. Kan kalau dalam teori perubahan kan sederhana. Nomor satu, sadar dulu, lalu dia terima itu, baru kemudian do something about it. Jadi bagaimana mungkin kalau dia nggak sadar dia mau melakukan sesuatu? Di diskusi kita yang lain, kalau gue bilang seseorang bisa sembuh dari penyakit, nomor satu dia sadar dulu kalau dia sakit kan. Lalu dia mau terima bahwa saya sakit itu sehingga saya mau minum obat. Nah, jadi disadarkannya dulu. Nah, bagaimana proses kesadaran itu berlaku? Proses kesadaran itu berlaku bukan dari pengetahuan. Tahu itu tidak relevan dengan kesadaran. Gue kasih contoh begini. Berapa orang di antara kita yang tahu bahwasanya olahraga itu bagus bagi kesehatan? Tapi berapa persen dari kita yang tidak berolahraga? Atau berapa persen yang berolahraga? Jadi pengetahuan itu tidak identikal dengan action, tapi makanya kesadaran. Kesadaran itu biasanya pintu masuknya itu dari mengalaminya, merasakannya, baru kesadaran. Oke, kalau gitu gue mau tanya nih, spesifik aja deh sekarang. Kita sebagai orang tua, saran nih, kan kita pengen dia punya starting point itu kan tadi kalau gitu kan harus menemukan bakat dan development dan seterusnya. Kira-kira apa sih langkah pertama yang harus dilakukan orang tua? Rumus dasarnya dulu ya. Pertama, temukan bakatnya. Find the talent. How-nya gimana? Gue jelasin how-nya habis ini. Find the talent dulu. Lalu talent itu di-develop supaya dia punya minat besar di situ. Lalu dicantolkan, kita bantu mereka mencari opportunity sehingga sukses itu terakselerasi. Kalau istilah gue gini, lu bisa sukses melakukan sesuatu di usia 50 ketika kau tidak punya bakat di situ dengan kerja keras, atau di usia 40. Tapi dengan kerja keras yang sama, jika sesuatu sesuai dengan bakatmu, mungkin terakseleratif secara lebih cepat, kau bisa sukses bukan di usia 50, bukan di usia 40. Bisa jadi di usia 30. Kenapa? Karena kau mencintai itu dan kau memang kekuatanmu terbesar di situ. Pertanyaannya sekarang, lu tadi tanya, bagaimana cara orang tua membantu si anak menemukan bakat? Nah, agak eksplanatif ya gue ceritanya. Teorinya berbeda-beda, tapi gue ambil teori yang sederhana saja ya. Bahwa bakat itu ada 8, gitu ya. Jadi, kalau gue ingin membantu anak gue menemukan bakat, kan nomor satu gue harus tahu yang gue cari apa dulu ya. Jadi bantu gue dong nyari barang yang hilang. Ya analoginya bener tuh. Kan gue harus tanya dulu, barang lu yang hilang apaan gitu kan. Kalau dia nggak sebut, nggak tahu sih, cuman hilang, nggak bisa gue bantu apa. Benar. So if I want to do something, I have to understand what is the objective of doing this ya. Jadi yang gue cari itu apa? Satu, bakat itu bakat logis. Ada anak yang kuat sekali berpikir logika, kausalitas. Ini ada teorinya nih ya? Iya. Jadi teorinya Howard Gardner namanya. Buku pertama 83. Jadi nomor satu bakat logis. Biasanya salah satu transformasinya dalam bentuk matematis gitu. Yang kedua bakat linguistik. Ada anak yang dia tuh gampang sekali menyampaikan apa yang ada di otak dia itu. Ada sebagian anak susah sekali kalau bercerita gitu. Jadi dia itu kalau ngomong sesuatu kok gampang banget rasanya, kayak nggak dipikir kalau ngomong. Itu anak gue yang ketiga tuh. Nah kan, anak lu mungkin 3 ya. Anak gue yang ketiga nih doyan ngomong, umur 4 tahun kayaknya ngejelasin sesuatu kayaknya lebih lancar, rinci dibandingkan dengan kakak yang
Padahal udah bisa SD. jadi begitu ya. And is more understandable. Yeah. Lebih gampang kita pahami. Betul. Dia gampang mengartikulasi sesuatu yang ada di benak dia. Betul. Sehingga bahkan sesuatu yang konseptual abstrak pun dia bisa cerita dengan sedemikian gampang. That is indikator dari bakat kedua. Linguistik. Bakat ketiga namanya intrapersonal. Tadi logis, linguistik, intrapersonal. Intrapersonal itu bakat untuk merenung, menyelam diri ke dalam. Intrapersonal. Itu Okay. artinya ke dalam. Dalam. Indikatornya adalah ketika anak itu biasanya introvert. Energi dia tidak terbangun dari bertemu banyak orang, tapi lebih pada kesendirian, merenung ke dalam. Indikator lain adalah biasanya dia suka bertanya sesuatu yang di atas usianya. Misalnya gini, lu punya anak SD ya, kelas 6 itu, atau SMP lah, kelas 1, kelas 2 lah. Pertanyaannya begini, Pak, apa sih hakikat kehidupan? Kenapa sih Tuhan menciptakan semesta? Itu kan bagi sebagian kita kan lucu itu. Apaan sih lu anak kelas 6 kok nanya gitu-gitu. Nah itu adalah berarti anak ini suka berenung, menyelam dalam kedalaman berpikir. Masuk ke dalam. Nah itu adalah bakat intrapersonal. Nah yang beginian ini kalau kuliah bagus di filsafat. Jurusan-jurusannya yang butuh kedalaman kayak filsafat gitu. Psikolog. Bisa jadi begitu. Terutama filsafat. Filsafat ya benar. Bakat yang keempat namanya naturalistik. Naturalistik adalah bakat berhubungan sama benda atau makhluk hidup ya. Jadi kayak dia menyenangi hal-hal yang hidup, benda-benda hidup kayak tumbuhan. Dia kalau nanam tumbuh, melihara hewan. Jadi kalau bahasa Inggris kita nyebutnya green thumb gitu ya. Iya, green thumb. Green thumb, jempol hijau. Kalau kita di Indonesia nyebutnya tangan dingin. Tangan dingin, betul. Buktinya apa? Banyak itu. Anakmu 2 suruh nanem bibit yang sama di tempat bersebelahan, terus dikasih air, disirami yang sama, bisa jadi tumbuh kembang itu beda. Kenapa? Salah satunya gara-gara itu. Green thumb tadi. Karena ada afeksi yang mempengaruhi. There is a love inside there. Tadi apa? Naturalistik. Oke. Naturalistik itu yang keempat. Sekalian indikator-indikator. Yang kelima namanya fisikal atau kinestetik, berhubungan sama fisik ya. Olahraga apa juga gampang bagi dia. Bulu tangkis oke, sepak bola jago, volley oke. Nah ini berarti bakat kinestetik. Biasanya tubuhnya itu jadi ya. Kalau istilah gue gini, umur lu sudah sekian, kalau sudah tua ya di atas 40 misalnya, tapi fisik itu terjaga dan kuat. Kuat ya. Itu contoh orang-orang kinestetik. Bakat berapa tuh? 5. Bakat ke-6 namanya interpersonal. Interpersonal itu bakat mengenal dan cepat akrab sama orang. Jadi kan ada anak yang baru ketemu temennya, tapi temennya merasa nyaman sama dia gitu. Udah langsung akrab. Ada kan anak gitu. Ada anak ketemu teman terus dia mojok malah nggak kenal gitu. Gua sebelum lu lanjut nih. Tadi ke berapa tadi? Ke-6 berarti? Ke-6. Dari baru 6 aja gua langsung menemukan nih. Ternyata bahkan anak lu yang mana? Ya, bahkan ada satu yang gue lihat dia punya 2. Ya. Itu mungkin apa enggak tuh? Possible. Tadi theoretically 1 maksimal 2 sih. Enggak, makanya gini, ini kayaknya anak gue yang ketiga ini. Ya karena dia yang kalau yang udah pada gede kan udah jarang komunikasi ya, karena dia udah punya kesibukan. Ya, apalagi yang sekarang kuliah, yang SD juga dari jam sekian sampai jam sekian. Ya. Tapi kan yang sering bercengkrama sama kita lah sebagai orang tua itu kan anak yang masih kecil tentunya. Doyan ngomong. Kalau dia melihat benda kayaknya gampang mendeskripsikannya gitu kira-kira. Betul itu ya? Itu berarti komunikasi kan ya? Interpersonal. Yang linguistik berarti dan dia juga kalau ketemu sama ya misalnya lu ke rumah gua dia kan cepet akrab kan itu berarti interpersonal. Oke. Jadi interpersonal itu bakat ke-6 tuh. Bakat ke-7 namanya musical. Musik. Jadi cepat mengenal irama, mengenal nada. Ada anak 2 orang pada usia yang sama dikursuskan musik di sana. Ada anak sebulan udah gape itu gitar, sudah hafal kunci macam-macam. Ada anak sebulan dia masih bedain kunci A sama E sama D nggak ketemu dia masih. Dan pergerakan tangannya susah banget. Jangan dibilang goblok gitu aja nggak bisa lah. Gue ingat katanya Einstein ya, sering kali dibahas teman-teman itu kalau di sesi-sesi. Selamanya ikan kelihatan bego kalau suruh manjat pohon. Kalau anakmu itu bakatnya itu di naturalistik, kau kursusin musik bisa jadi lambat memang kan dia tidak punya ingredient di situ. Bibitnya nggak di situ terus lu bego-begoin dia coba lu bego lu gimana sih gini tuh itu bakat itu dia. Bakat terakhir namanya spasial, space ruang. Jadi dia kuat di abstraksi,
bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada di depan mata. Misalnya ini nih, ini kalau ada lahan kosong dia bilang, Pak nanti suatu saat kalau udah gede ingin punya rumah gitu. Jadi seolah-olah rumah itu sudah ada di situ. Jadi kemampuan abstraksinya sangat kuat. Arsitek gitu ya. Nanti kuliahnya di bidang-bidang arsitek, desain, komunikasi visual, gitu. Jadi, tadi ya lu bilang gini, anak gue kayaknya punya dua. Ya, theoretically memang tiap manusia itu atas keadilan Tuhan, sifat Rahman Rahimnya Tuhan, kita pasti dapat itu. Tinggal yang terkuat berapa? Scientifically bilang 1-2. Oh, gitu. Jadi 1-2 ya? 1-2 aja. Okay. Jarang sekali orang kuat 3, 4, apalagi gua kuat tuh 8-8-nya. Kita punya 88, gua punya 88. Oh, kita punya semuanya ya. Tapi yang paling kuat itu yang tadi lu bilang apa sampai level strength atau apa? Jadi talent itu. Oh, talent itu. Talent bakat itu dari 8 itu pasti kita punyanya. Tinggal kedalamannya itu beda-beda. Nah, kedalaman yang signifikan itu sehingga bisa kita summary, oh ini bakat lu nih, itu 1-2. Okay. Gue contohnya ya, gue tuh nggak spasial gue lemah sekali, musical apalagi, interpersonal gue lemah, fisik apalagi, gue tuh nggak suka olahraga. Bukan nggak suka, emang nggak bakat aja. Oh, oke. Olahraga apa aja nggak bakat, paling catur agak bakat. Itu lumayan bergerak tuh. Jadi bergerak tuh. Jadi kayak gitu tuh. Kalau ditanya berat banget. Apa bagi lu? Kalau gue linguistik. Iya kan, ngangkat kuda, ngangkat benteng kan. Nah, berat tuh kan. Nah, itu contohnya. Jadi tiap kita tidak sama. Kalau gue merasa linguistik sama intrapersonal. Jadi tiap kali melakukan assessment ketemunya dua itu, linguistik, intrapersonal. Itu kan katanya kalau assessment katanya bisa dynamic kan, kadang bisa seperti apa. Tapi lu ngerasa diri lu konsisten di situ tuh? Konsisten dengan beberapa alat gitu ya. Ya, beberapa alat ini kan macam detektor gitu, dan temuannya ya dua itu ya. Jadi linguistik, intrapersonal, lalu di bawahnya logik terus di bawah juga. Oke. Jadi orang tua dengan tadi yang sampaikan sama lu tadi ada 8 hal yang harus kita coba potret ya. Kita coba ambil kira-kira anak gue yang mana satu kan gitu ya. Lalu tanggung jawabnya adalah apakah kita mungkin kalau untuk anak yang dewasa kita bisa bilang ya, nah kamu tuh kalau menurut aku gitu kan sebagai ayah gitu kan, kamu tuh punya bakat di bidang ini loh, nak. Nah, ini ada yang seru nih, Bro. Karena gue lihat kan kita lihat lah banyak lah contoh-contoh bintang-bintang cilik lah ya. Kalau zaman kita dulu ada Sherina ya kan. Gue belum lahir. Pas Sherina kecil belum lahir. Oke, lu zamannya. Gue kelahiran 2002, masih 18 tahun. Berarti masih bocah. Ya, artinya apa? Betapa bahagianya orang tua manakala dia berhasil menemukan bakat anaknya dan anaknya pun dengan sukacita dan rela dilatih, bahasa lu tadi develop gitu kan. Seperti itu. Dan akhir-akhir ini gue ngelihat nih, anak gue itu kan dibandingkan dengan zaman gue lah, gue nggak mau bilang zaman kita ya, karena lu kan masih jauh, beda 23 tahun, tuan lo. Iya nggak apa-apa lah. Jadi dengan adanya YouTube bro hari ini, ini gue coba kaitkan nih ya. Anak gue yang nomor 3 ini dia selalu melihat ya mungkin nggak apa-apa karena kita bicara fakta ya. Ada fenomena setelah Sherina zaman dulu, kemudian ada sekarang itu adalah ada Naura contohnya. Lalu ada lagi adiknya Neona nih. Jadi orang tua daripada kedua anak ini, kalau gue bicara tentang DNA, gue setuju. Kenapa? Karena ibunya itu Nola itu adalah dulu Ebitri itu. Oh oke. Lu berarti sejak seumuran gue juga. Masih kecil pas Ebitri itu. Masih SD kelas 2 kayaknya. Ya oke lah ya. Memang kalau untuk menerima kenyataan itu susah. Ya. Jadi Nola bro, Ebitri kan ada Cynthia Lamusu, kalau nggak salah tuh ada Widi, ya itu Ebitri. Nah, anaknya Nola itu Naura sukses jadi penyanyi. Bahkan gue cek di Instagramnya pengikut itu sampai 2 juta atau 3 juta kalau nggak salah. Terus adiknya yang masih kecil karena dia juga dilatih jadi bintang gitu ya, jadi nyanyi, nari. Pengikutnya juga lumayan banyak gitu. Nah, akhirnya apa? Anak gue yang kecil itu juga ngelihat. Lu tau nggak? Yang dia lakukan setiap hari adalah mengikuti gayanya di YouTube, dia bernyanyi dan seterusnya. Dan dia bilang apa? Aku ingin kayak
dia. Ya. Nah, itulah yang masalahnya gue lihat, dia itu adalah lebih ke interpersonal skills tadi, dan sepertinya belum gue temukan bahwa dia adalah punya musical gitu. Itu bisa nggak gue paksain itu? Contohnya ini kan kalau gitu bisa apa enggak kan pastinya, tapi mungkin nggak dia, ya nggak usah harus bagus banget lah gitu kira-kira. Itu menurut lu gimana, Bro? Yang begini, sukses yang paling cepat bisa diraih ketika kita berada di sesuatu yang sesuai dengan bakat alami kita. Itu hukum ya? Itu hukumnya begitu. Iya. Jadi gua kasih contoh begini, analoginya begini. Ini supaya buat teman-teman yang dengerin kita, biar lebih visualnya lebih dapat dengan metafor yang lebih sederhana. Misalnya begini nih, burung itu satu jenis ya, burung kan macam-macam. Yeah. Let's take 2 examples ya. Ada burung elang, ada burung pelatu. Woodpecker ya. Elang itu sama Tuhan diberi bakat, diberi kelebihan sejak dia lahir. Apa? Bakat terbesar itu ada 2 elang tuh. Satu, tatapan mata elang itu bisa tembus 3-4 kilo jernih. Jadi dari atas 4 kilo ke bawah itu dia bisa lihat kalau ada tikus jalan. Crystal clear ya? Crystal clear. Makanya kita bilang matanya setajam elang. Iya, betul. Yang kedua, bakat dia itu ada di cakar. Dia itu kalau klaunya. Ya, kalau dia mencengkram itu bisa meremukkan tulang belakang karena kuat. Makanya apa yang terbaik bagi seekor elang untuk sukses dalam hidupnya? Hunting, berburu. Itulah kekuatan terbesarnya di matanya dia. Dengan mata yang tajam, dengan cakar yang Iya. Ibaratnya kambing dipegang tulang punggungnya bisa remuk. Benar. Maka apa yang harus dilakukan elang? Berburu. Diangkat, dibantingnya dulu sebelum dimakan tuh. Nah, dengan ketajaman mata dan kekuatan di cakar itu, maka apa? Maka berburu bagi dia is something easy. Gampang banget. Kenapa? Karena Tuhan memberikan itu ke dia. Beda sama woodpecker ya, sama pelatu. Pelatu itu dikasih Tuhan, itu kekuatannya di paruhnya. Paruhnya itu tajam banget. Iya. Jangan mahoni, jati, kayu ulin, kayu besi, bolong kena dia. Bolong, benar. Sekarang lu bayangin. Ibarat burung, lu itu burung woodpecker, burung pelatu. Pekerjaanmu berburu. Sampai bengeknya susah bisa mengalahkan elang. Iya. Atau lu elang, lu dahsyat, hebat, gagah, perkasa gitu. Matokin tapi pohon. Pekerjaanmu suruh ngelobangi pohon jati, pohon ulin, kayu ulin. Yang ada patah mungkin ini. Iya. Kenapa? Karena bentuk paruhmu itu tidak untuk notol kayu. Karena bentuk paruhmu ini kan begini ya, untuk mencekram daging. So number one, if you are a bird begitu, so you really have to find out. Gue harus temukan, gue tuh elang apa pelatu? Apa gue tuh ayam? Atau bebek? You don't know. Enggak, itu ngomongin itu semuanya. Ini ada, kan ada, lu pasti dong udah pernah cerita. Ada seekor elang, kemudian dia telurnya jatuh di kandang ayam. Ya, akhirnya dia berperilaku, bertindak seperti ayam. Ya, that is environment. Okay. This particular, the baby of elang, actually is elang. Tapi karena dia, kalau istilah gua, pikirannya terkooptasi oleh lingkungan. Dia percaya bahwasannya gua itu adalah ayam. Dan dia tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya adalah elang. Dalam perspektif yang lebih besar, bro. Yeah. Dalam perspektif yang lebih besar. Maaf ini, sekalian gua ngomong. Indonesia itu adalah ibarat motor 1000 cc. Tapi mungkin gara-gara dulu kelamaan dijajah Belanda dengan sistem pendidikan zaman lama, lalu kita melihat kita itu seperti sepeda motor 75 cc. Begitu kita gas di kecepatan 150, kita udah nggak yakin. Jangan-jangan nanti pada patah semua. Betul. Guys, Indonesia, kita itu 1000 cc. Lain waktu kita cerita tentang Indonesia ya. Lain waktu ya. Oke. Boleh nggak sebelum ditutup nih ya? Jadi kalau kita bicara tentang, gua kan sebetulnya memulai dengan sebagai orang tua. Ya. Kita pengen anak kita sukses. Ya. Kalau di organisasi pasti perusahaan ingin dong karyawannya juga sukses semuanya. Gue potong di situ dulu sekalian biar gue nggak lupa. Begitu organisasi itu, Van, atau perusahaan itu tahu bagaimana bisa memetakan bakat dari anak buahnya, bakat dari karyawannya, betul. Lalu dia bisa menempatkannya di tempat itu. Siapa yang beruntung? Siapa yang bahagia? Yang bahagia itu 3, Van. Nomor 1 perusahaan, 4 lebih lengkapnya 4. Nomor 1 perusahaan. Kenapa? Pasti hasilnya optimal anaknya. Yang kedua atasannya. Karena semuanya peak performance. Iya, atasannya pasti senang. Kenapa? Karena gampang mengelola anak buah yang memang mencintai
dan dia nyaman dengan pekerjaannya. Itu nomor 2. Yang ketiga, teman-temannya. Kan kita seneng melihat teman kita kerja dengan suasana happy terus. Iya. Sumpah kita kalau punya teman ngeluh-ngeluh terus tiap hari. Iya. Dan yang keempat yang paling penting, siapa yang diuntungkan dan berbahagia? Ya dia sendiri. Iya. Karena dia tidak merasa bekerja, dia merasa melakukan hobi dibayar. Dia ngerasa kakinya nggak dipaku berangkat kerja. Tidak dipaku. Jadi perusahaan itu harus punya satu mekanisme, metodologi, teknologi yang bisa memetakan kekuatan-kekuatan terbaik atau bakat-bakat apa yang dimiliki oleh anak-anak buahnya, lalu menempatkan mereka, do placement sesuai dengan itu. So they fit with their job. They fit with that. Sehingga apa? Yang diuntungkan 4 itu tadi. Satu adalah organisasi, atasan, teman, dan tentu saja this particular person itu akan kena. Oke, jadi intinya sebagai manusia pasti dong kita juga ingin semua orang di sekitar kita sukses. Apalagi kita sebagai orang tua pengen anak kita sukses. Organisasi juga pengen semua karyawannya juga sukses. Tetapi sukses itu ada syaratnya. Artinya yang dimaksud dengan sukses ini adalah bagaimana caranya seorang itu bisa mencapai hasil yang maksimal, high performance, ya high performers orangnya, gitu kan? Hasil yang optimal sesuai dengan kapasitas dia. Iya, artinya kan harus disadarkan dulu semua orang kalau gitu. Lu kalau pengen jadi yang terbaik, lu harus tahu lu bakat lu siapa, bakat lu tuh apa. Yang kedua, kalau bakat doang lu tahu, tapi lu nggak di-develop, nggak jadi apa-apa. Nah, tapi bakat di-develop supaya jadi strength. Lalu ditempelkan di opportunity. Kalau gitu, organisasi juga punya tanggung jawab dari opportunity juga harus terus di. It is responsibilities of everybody. I mean every stakeholders. Ya, stakeholder organisasi, atasan. Tapi terutama, tentu saja yang paling utama itu tanggung jawab ada di diri kita sendiri ya. Karena kesempatan itu kan bisa kita tunggu, tapi juga bisa kita cari ya. Oke, Bos. Jadi intinya ngobrol-ngobrol singkat kita ini mudah-mudahan didengar sama teman-teman semuanya yang masih galau, yang masih bimbang, yang masih bingung, seperti tadi cerita gue di awal, buat teman-teman yang sebagai orang tua kita kadang kebingungan, kan? Kira-kira ini anak kita mau sekolah di depan ini kira-kira begitu banyak pilihan gitu kan. Nah, maka penjelasan dari hasil ngobrol-ngobrol kita ini mudah-mudahan ini ada ya sedikit lah bisa membuka wawasan teman-teman semua agar segala sesuatunya itu adalah memang semuanya harus terlibat sebetulnya begitu. Ya kita juga, anak kita juga harus diajak ngobrol ya kan, hingga akhirnya ya mereka melanjutkan kehidupannya itu juga betul-betul dia mencintai apa yang dilakukan lah gitu kira-kira. Gitu kira-kira ya, Bos. Ya. Oke, jadi itu dulu teman-teman hasil kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ada manfaatnya. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan silahkan nanti kirim di kolom komentar nanti. Dari saya itu dulu, kita ketemu lagi di topik berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you. Thank you.